Shalom, selamat pagi dan semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari bab yang kelima, bagian yang ketiga. Dengan judul yang masih sama, menjadi ciptaan baru, memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Kita sudah belajar bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, kemudian manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar Allah di dalam dirinya menjadi rusak. Ada 3 hal prinsip yang ingin kita tekankan kembali tentang pemulihan gambar Allah, yaitu yang pertama, pemulihan gambar Allah dalam diri manusia menjadi ciptaan baru adalah inisiatif dan pekerjaan Allah, bukan usaha manusia. Yang kedua, Allah adalah pola dan teladan yang sempurna bagi manusia yang sudah menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, setiap orang percaya yang sudah menjadi ciptaan baru harus konsisten atau terus-menerus diperbaharui sampai mencapai kepenuhan sesuai dengan gambaran Allah di dalam hidupnya. Nah, di dalam Alkitab, proses pemulihan dan pembentukan manusia menjadi semakin menyerupai karakter dan sifat Allah itu digambarkan seperti bejana. Beberapa waktu yang lalu, sebuah vas dari zaman dinasti Qing milik Kaisar Qianlong di Tiongkok mencetak rekor baru sebagai barang porselen termahal di dunia. Bayangkan ya, guci atau vas yang tingginya hanya 16 inci, hanya sekitar 40 cm, tidak begitu besar ya, tetapi dijual dengan harga yang sangat mahal, sangat fantastis, yaitu 53 juta US dollar atau sekitar 752 miliar rupiah. Mengapa guci yang kecil yang tidak begitu besar ini dijual dengan begitu mahal? Karena ada nilai historisnya ya dan filosofisnya sehingga barang personalin ini begitu mahal dibeli orang. Nah, tahukah kita guci atau bejana ini terbuat dari apa sehingga dia dijual begitu mahal? Ya, guci ini hanya terbuat dari bahan dasar tanah liat. Tetapi kenapa tanah liat yang tidak berharga, tanah liat yang tidak begitu penting, yang tidak ada nilainya, menjadi barang yang begitu mahal nilainya? Kenapa? Ya, karena tanah liat ini mengalami proses pembentukan sehingga dia menjadi barang yang mahal. Kita lihat ya, tanah liat yang tidak berharga, tanah liat yang murah ini, nah kemudian mengalami proses pembentukan di tangan penjunan atau di tangan tukang periuk. Nah kemudian tanah yang tadinya tidak berharga ini setelah diproses kemudian menjadi barang yang sangat mahal. Artinya kalau tanah liat ini tidak dibentuk atau tidak diproses, maka tanah liat ini akan tetap menjadi tanah liat yang tidak berharga. Tapi ketika tanah liat ini mau dibentuk, maka dia akan menjadi barang bejana yang mahal. Karena itu dari gambaran yang dipakai Alkitab ini, kita mau mempelajari mengapa setiap kita harus mau dibentuk dan diproses oleh tangan Tuhan. Dari gambar Allah yang sudah rusak, ditebus dan kemudian diproses untuk menjadi gambar Allah yang pulih kembali. Dari pembelajaran tanah liat dan bejana ini, kita belajar 3 hal dalam proses pembentukan dan pemulihan gambar Allah dalam diri kita. Yang pertama, kita harus mau dibentuk oleh Allah. Sama seperti tanah liat itu yang harus mau dibentuk oleh tangan penjunan atau tangan tukang periuk. Apa artinya? Itu artinya langkah pertama kita supaya gambar Allah kita dipulihkan di dalam diri kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan, anugerah penebusan dosa sebagai awal dari pemulihan gambar Allah. Ini langkah pertama. Maka Efesus 2 ayat 10 katakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita harus diciptakan, kita harus ditebus kembali di dalam Yesus Kristus. Sebab apa? Kalau kita tidak diciptakan di dalam Kristus, kalau kita tidak ditebus di dalam Yesus, maka kita akan tetap menjadi gambar Allah yang rusak.
gambar Allah yang tidak lagi memancarkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Kita harus diciptakan di dalam Kristus. Barulah gambar Allah dipulihkan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar dari tanah liat dan bejana. Kita harus mau menjalani proses pembentukan. Kita tahu ya, tanah liat itu tidak menjadi begitu saja menjadi bejana yang mahal. Tanah liat itu harus dibentuk, ya, harus diproses. Sehingga tanah liat ini setelah melewati proses yang sulit dan rumit, harus didorong, harus ditekan di meja pemutaran tanah liat bejana itu, kemudian akhirnya menjadi barang yang berharga, bejana yang indah. Bahkan dia harus dibakar supaya dia menjadi kuat dan kokoh. Nah, ini langkah kedua. Kita harus menjalani proses pembentukan di tangan Tuhan sehingga sifat dan karakter kita semakin lama semakin menyerupai sifat dan karakter Yesus di dalam hidup kita. Makanya di Efesus 2 ayat 10, masih di ayat yang sama, setelah kita diciptakan dalam Yesus Kristus, lalu apa? Kita harus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang diproses, dibentuk oleh Allah, supaya kita menjadi gambar Allah yang sejati. Lalu yang ketiga, belajar dari bejana dan tanah liat. Kita hanya bisa menjadi berharga kalau kita ada di tangan Tuhan. Sama seperti tanah liat itu tidak akan berharga kalau dia tidak berada di tangan sang penjunan atau tangan tukang periuk. Dia hanya berharga kalau dia dibentuk di tangan sang penjunan. Nah, sang penjunan kita adalah Tuhan. Karena itu, langkah terakhir, kita yang telah dibentuk oleh Allah menjadi berharga. Ingat ya, bukan karena kita hebat. Karena itu jangan ada seorang pun yang menyombongkan diri. Kita berharga karena kita ada di tangan Tuhan, karena kita dibentuk Tuhan. Nah, kita yang sudah menjadi berharga, maka kita harus memuliakan Tuhan. Ya, itu tugas kita sebagai gambar Allah yang telah dipulihkan. Maka di ayat yang sama, Efesus 2 ayat 10, disitu dikatakan, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan. Nah, setelah kita melewati 3 proses ini, mau dibentuk, mau diproses, kemudian juga memancarkan dan berharga di tangan Tuhan, barulah kita menjadi bejana yang berharga. Karena itu anak-anak, ingat selalu, kita ini adalah manusia yang istimewa, tapi kita juga sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu sadari, gambar Allah dalam dirimu dan diriku sudah rusak. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus menerima karya penebusan Yesus, supaya gambar Allah yang rusak di dalam diri kita itu kembali dipulihkan. Dan kita tidak lagi menjadi tanah liat yang tidak berharga, tetapi kita menjadi bejana yang berharga dan mahal. Mari sama-sama kita dengarkan satu lagu yang sangat indah yang menyatakan bahwa kita ini adalah tanah liat yang dibentuk Tuhan, sehingga kita bisa dibentuk semakin lama menyerupai Yesus. Mari kita saksikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu disempurnakan selalu.
sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Ingat selalu supaya kita boleh menjadi gambar Allah yang kembali memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.